Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Adapun agendanya hari ini adalah Pesulap Merah bersama tim kuasa hukum akan menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira di mana pihak kepolisian, khususnya dalam hal ini Polda Jawa Timur, telah melakukan tugasnya dengan profesional, yaitu merespon laporan masyarakat, lalu menjalankan proses lidiknya dan penyidikannya, sehingga segala sesuatu proses hukumnya bisa dikatakan berkeadilan, ya, untuk di tahap pertama ini. Kalau teman-teman tahu, pasti juga klien saya, Marcel atau Pesulap Merah ini dilaporkan oleh seseorang yang berinisial S di Polda Jawa Timur dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dari awal, pada saat Marcel menghubungi saya interview, saya tanya Marcel. Marcel menyatakan bahwa tidak ada niat dan tujuan untuk menyudutkan atau mencemarkan nama baik siapapun. Ya, Marcel membuat konten YouTube-nya justru untuk mengedukasi masyarakat. Niatnya baik, bukan niatnya sengaja bertendensi memfitnah atau mencemarkan nama baik orang. Justru niatnya baik adalah ingin mengedukasi masyarakat yang khususnya masih awam akan hal-hal yang bisa dikatakan mistis, gitu ya. Bisa dikatakan mistis yang justru diduga menyesatkan, bahkan diduga tidak sesuai gitu dengan harapan masyarakat khususnya. Jadi hari ini ada kabar gembira, ya, dari Polda Jawa Timur. Tentunya sebentar dibacakan oleh Pak Ferry bahwa laporan dari saudara S terhadap Marcel Pesulap Merah dinyatakan atau ditetapkan oleh pihak penyidik Polda Jawa Timur dihentikan atau mendapat surat SP3. Ya, artinya begini, kawan-kawan media ya, terkait dengan adanya surat kabar gembira yang disampaikan oleh Pak Sunan Kalijaga tadi mengenai adanya surat ketetapan mengenai nomor S/Tap/121/12 Romawi /Res .2.5/2022 di Skrinsus tentang penghentian penyelidikan, yang mana penyelidikan ini terkait adanya laporan dugaan pada klien kami di Bang Marcel atau Pesulap Merah yang menyatakan melanggar Undang-Undang ITE yang sebelumnya. Dengan adanya surat itu, maka apa yang disampaikan yang dilaporkan oleh pihak S itu dinyatakan gugur dan batal demi hukum dan tidak terbukti. Dan ini menjadikan acuan untuk kami sebagai kuasa hukum yang pada intinya menetapkan satu, menghentikan penyelidikan atas laporan informasi nomor LI /1715/12 Romawi /Res .2.5/2022 di Skrinsus tanggal 5 Agustus 2022 terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 atas nama teradu pemilik dan pengguna akun media sosial YouTube dengan nama Pesulap Merah Production. 2. Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pengadu. 3. Surat ketetapan penghentian penyelidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 30 Desember 2022. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim selaku penyidik Firman SH SIK MH, Komisaris Besar Polisi NRP 740105-595. Ya, artinya dengan sudah adanya ketetapan ini, artinya tidak terbukti apa yang disampaikan dan dituduhkan kepada klien kami.
Bang Marcel atau saudara. Demikian itu yang dapat kami sampaikan. Bang Marcel, gimana sudah legakah kamu maksudnya dengan dihentikannya laporan di Surabaya? Ya, jadi dengan dihentikannya laporan ini ya, ini membuktikan konten saya itu benar-benar mengedukasi sesuai fakta. Jadi bukan mencemarkan nama baik seseorang ataupun menyerang pribadi seseorang. Nggak pernah, karena nggak pernah terpikirkan sedikit pun saya untuk menyerang atau mencemarkan nama baik seseorang. Enggak. Tujuan dari awal channel saya itu mengedukasi yang sesuai fakta. Dan surat ini membuktikan hal tersebut ya, bahwa apa yang saya sampaikan semuanya sesuai fakta dan sesuai kenyataan. Nggak ada yang saya karang-karang, nggak ada yang saya asal menuduh, tapi memang sesuai fakta semuanya. Gitu. Dan dengan adanya surat ini juga, ini membuktikan bahwa kasus ini bukan settingan. Saya nggak ada settingan-settingan, karena channel saya dari awal saya buat itu anti drama. Saya anti settingan-settingan. Jadi buat yang keluar-keluar settingan-settingan kemarin, termasuk Mas S ini juga keluar-keluarnya pas udah ke pojok, udah terbukti salah, dia keluar-keluarnya settingan. Bilangnya saya sama dia settingan hanya sekadar hiburan. Nggak ada. Saya nggak pernah settingan-settingan, nggak pernah hiburan-hiburan kayak gitu, enggak. Channel saya benar-benar tujuannya untuk edukasi masyarakat Indonesia agar tidak terjerumus ke hal-hal pembodohan yang berkedok goib seperti itu. Jadi lebih baik kembali ke Tuhan masing-masing, ke Allah Azza wa Jalla, daripada percaya ke perdukunan. Depannya akan semakin mantap untuk pastinya dari kasus yang kemarin juga sampai sekarang masih terus upload seminggu, bahkan sekarang lebih sering lagi 3 kali untuk membongkar rahasia perdukunan dan penipuan-penipuan yang berkedok goib gitu, berkedok agama juga. Jadi memang akan terus mengedukasi masyarakat Indonesia. Nggak ada. Takut disantet nggak lo? Gak ada. Disantet kan kemarin juga banyak tuh perdukunan yang bikin video saya kan, foto saya di print, katanya mau disantet, terus udah dibaca-bacain mantra. Saya bilang ke dukun-dukun yang mau nyantet, kalau mau nyantet saya, tolong bilang-bilang dong biar saya kasih foto yang lebih bagus gitu. Karena kemarin hasil screenshot gitu kan, kalau untuk foto yang bagus kan bisa saya kasih gitu kan. Atau butuh persyaratan apa saya beliin deh, ayam cemani gitu, buat pembuktian. Tapi ya sampai sekarang mana saya tantangin, sudah ayolah. Kalau emang mau membuktikan satu aja ilmu yang tanpa trik, boleh gitu. Saya membuka peluang kok. Saya memang dari awal kan nggak mau main hukum sebenarnya kan. Cuma kan ini yang menjadikan ini ke ranah hukum ya pihak sana gitu. Karena dia nggak berani untuk membuktikan, untuk pembuktian. Akhirnya ya ini langkah yang diambil. sampai sekarang ketua ancaman masih ada nggak sih? Masih ada sampai sekarang tuh masih ada. Terakhir itu yang kayak kemarin saya udah bilang ya, mobil saya itu ban depan kirinya itu di kantor, parkir di kantor udah 2 kali ini dikendorin. Jadi pas sampai tol, pas pulang dari kantor tol itu iya bautnya itu tiba-tiba goyang gitu, deg. Ada CCTV nggak? Nah, CCTV di kantor setu. Kemarin kita udah coba cari tahu juga ada CCTV nggak, ternyata kata orang-orang kantor juga lagi rusak karena lagi pembangunan kantor. Itu udah 2 kali sampai sekarang. Jadi sampai sekarang ya ancaman-ancaman paling ya lewat komentar-komentar doang kalau perkebunan kan. Bilangnya nanti kalau kena santet baru tahu rasa lu. Emang mau tahu rasanya saya. Saya pengen tahu kan vanilla atau strawberry gitu kan. Iya kan. Dan kita pastikan ya, tim kuasa hukumnya Marcel, kita pastikan juga bahwa orang-orang yang ngancem dan dia membuktikan pasti kita juga akan kejar proses hukum. Iya. Oh gitu Bang Seneng, pasti akan ada proses buat orang-orang yang ngancam. Pasti, kalau itu pasti. Bukan cuma buat ngancem ya, apalagi kalau benar sampai kena. Kan kita jadi gampang, oh nih pelakunya dia. Kan nggak bakal kena kalau santet. Maksudnya selain tadi tidak terbukti tidak bersalah, maksudnya kata-kata tidak benar gitu. Ada lagi nggak dari kepolisian maksudnya yang akhirnya itu dicabut apa hanya karena tidak terbukti bersalah konten-kontennya atau hanya? Ya sekarang begini, saya juga berharap ya kepada pihak-pihak kepolisian yang sedang memproses laporan seseorang terhadap terlapornya Marcel, justru bisa mengambil sikap ya, melihat seperti Polda Jawa Timur ini, artinya ini jujur, ini profesional ya, terlepas
saya istilahnya mengenal sosok dari Pak Kapolda Jawa Timur yang baik itu, tapi juga memang inilah sebenarnya yang benar tuh begini, setelah terbuka faktanya bahwa dari awal memang tidak saling mengenal ya kepada si pelapor, dari awal tidak ada niatan untuk menghujat atau menggiring opini menjelekan seseorang, tapi lebih kepada niatnya adalah ingin mengedukasi masyarakat supaya tidak ada pembodohan. Ya ini yang benar, ini produk paling baik ini yang bisa dicontoh mungkin kepada pihak-pihak kepolisian yang menerima laporan Marcel. Artinya kalau memang orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu melaporkan dia, ya harus kita uji juga di gelar perkara misalnya kan, atas dasar apa mereka laporkan, terus kerugiannya gimana, ada niat apa enggak dari Marcel untuk merugikan orang. Kalau secara hukum seperti itu. Imbasnya adalah banyak kerugian yang saya alami sebenarnya. Kan makin terkenal. Oh, ada kerugian juga rupanya. Terkenal mah dari dulu kan. Jadi kalau ada kerugian mau pakai pengacara nggak? Kalau ada kerugian pakai pengacara. Tunggu aja ya. Tunggu. Ada, jadi ada kerugian banyak. Jadi banyak kontrak-kontrak brand yang akhirnya tidak jadi nih, nggak jadi terlaksana karena khawatir ini beneran saya dipenjara karena laporan ini. Nah, ada ini kontrak. enggak. Jadi lewat by phone tadi udah nawarin, akhirnya nggak jadi karena khawatir itu kasus hukumnya gimana. Karena ini kan baru keluar nih, baru ada sekarang kan. Ini juga untuk informasi ke teman-teman semua produk-produk dan brand-brand yang kemarin kontak ini dengan surat ini laporannya udah dihentikan ya. Jadi udah nggak akan berproses lagi Dan nggak bisa dilaporin lagi untuk kasus yang sama. iya, Nggak bisa. untuk kasus yang sama nggak bisa karena channel saya terbukti hanya edukasi, benar-benar mengedukasi dan fakta, menyesuaikan fakta yang terjadi. Kayaknya Pak udah janji kalau ini batal laporin balik deh. Iya nanti. Kata siapa? Mau laporin balik maksudnya ke Marcel mau laporin Enggak, balik. itu kata siapa? Waktu itu ya. Oh, dia itu kita Bawa emosi dulu Pak. Tanya ya. Kalau sekarang lagi emosi nggak? Sekarang sih Pak. Udah nggak. Nanti saya bikin emosi biar ada laporan balik. Wih, Oke. Pak, berarti yang di Polres Selatan masih berjalan atau SP3 ya Bang? Ya, Yang Polres Selatan. masih berjalan, setahu saya ya, masih berjalan. masih Sampai gimana kemarin? nggak tahu gimana hasilnya, masih berjalan. Ya artinya kan dengan adanya surat ini dari klien kami sendiri pun Bang Marcel bisa untuk melakukan tuntutan balik. Kalaupun beliau nanti akan melakukan upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana. Karena setiap orang yang merasa dirugikan berhak untuk melakukan tuntutan, sebagaimana di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Itu bisa dilakukan tuntutan, gugatan ganti ruginya akibat untuk memulihkan nama baik beliau. Nah, kalau untuk pidananya bisa lagi nanti kita arahkan ke 310, 311 pencemaran nama baik dan fitnahnya nanti. Nanti kita tunggu aja tayang-tayang selanjutnya. Mungkin dari abang kita itu aja. Itu kerudung merah, itu kerudung merah. Ini selap merah dan kerudung merah. Bang, foto dulu Bang, sini Bang, Marcel. Mungkin dekat. Mungkin dong suratnya Bang, suratnya Bang. Suratnya Bang. Suratnya Bang. Ya sini Bang. Sini, Bang. Kanan. Ini keluar per tanggal berapa ya Pak? Keluarnya per tanggal berapa? Keluarnya diputuskan tadi tanggal 30 Desember 2022 ya. Cuma sampai Januari kemarin. Ya, bilang aja, ini Desember. Tapi kan you punya pengacara lagi di Amerika. Oh iya benar. Ih, liburan nih ke Amerika orang kaya. Sebulan di Amerika kan. Kanan Bang, Marcel sini nih, Marcel nih. Bang kanan Bang. Ini Marcel lover sebelah sini nih, Marcel lover. Marcel kanan Marcel. Bang, sebelah kiri bang. Sebelah kiri bang.